Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Rancangan Strategi pada Perusahaan PT Pertamina, membahas lengkap tentang bagaimana penjelasan dari strategi dan kebijakan yang ada dan berkembang di PT Pertamina tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas tentang pembahasan yang pertama. Di era globalisasi sekarang ini menuntut badan usaha milik negara ataupun BUMN untuk meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perubahan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat telah mendorong perusahaan era demokrasi saat ini untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses yang transparan, sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan dari perusahaan. Banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Salah satunya yaitu dengan memberikan kesan citra yang baik dalam hal produk maupun pelayanan kepada konsumen. Sebuah perusahaan bisa dikatakan berhasil apabila sudah menerapkan kinerja serta memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya. Oleh karena itu, perusahaan wajib meningkatkan pelayanannya guna memperoleh kepuasan pelayanan sebagai tujuan dari perusahaan tersebut. Salah satu tindakan untuk memuaskan pelanggan adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baik. Begitu pentingnya peran pelayanan dalam suatu organisasi publik maupun swasta, membuat setiap organisasi perlu untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri kepemerintahan yang baik. Sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara, disadari bahwa kebijakan pendayagunaan aparatur negara khusus dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik senantiasa harus memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berada dalam suasana demokratisasi dan otonomi daerah, termasuk antisipasi terhadap kemajuan iptek. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan satu upaya yang terus-menerus berkelanjutan yang dilaksanakan oleh semua jajaran instansi pemerintah dan BUMN. PT Pertamina adalah badan usaha milik negara yang mengurusi sumber daya migas. Sebagai lokomotif perekonomian bangsa, PT Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi, meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. PT Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Dengan pengalaman lebih, PT Pertamina Persero semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi, mulai dari kegiatan hulu sampai ke hilir. Berorientasi pada kepentingan pelanggan juga merupakan suatu hal yang menjadi komitmen Pertamina agar dapat berperan dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Adapun maksud dan tujuan
Maksud dan tujuan untuk membuat rencana strategi PT Pertamina ini adalah untuk bagaimana kita memahami tentang perusahaan ini berkembang lanjut dan membuat perusahaan ini menjadi lebih banyak dibutuhkan oleh konsumen. Sebagai visi dan misi, visinya adalah menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia. Sebagai misinya adalah melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas dengan penekanan pada aspek komersial dan operasi yang baik serta tumbuh dan berkembang bersama lingkungan hidup. Cukup sekian. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Rusinulingga. Saya di sini dari kelompok 6 untuk melanjutkan hasil diskusi kami. Baik, saya mulai untuk presentasinya, yaitu bab 3, analisis SWOT terhadap PT Pertamina Persero. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan internal pada PT Pertamina Persero menyediakan produk yang berkualitas. Produk dari Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional. Di antaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. Yang kedua, memiliki pelayanan yang baik untuk pelayanan yang sudah dapat mendistribusikan produk ke seluruh dunia. Sumber daya manusia yang handal di PT Pertamina merupakan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Faktor ini dapat menjadi salah satu nilai tambah. Pengalaman dan pengakuan dari dunia internasional berhubungan dengan dunia migas menjadikan Pertamina cukup di bidang migra. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan internasional pada PT Pertamina. Yang pertama, kurangnya modal. Kendala Pertamina saat ini adalah kekurangnya modal dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya, sehingga manajemen membangun kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan tersebut. Yang kedua yaitu masalah birokrasi yang menghambat kinerja. Birokrasi yang terlalu rumit menghambat proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak waktu yang terbuang untuk menjalankan suatu keputusan. Yang ketiga yaitu penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia di PT Pertamina banyak menempatkan dan penggunaannya tidak maksimal sehingga mengurangi efektivitas dan efisien perusahaan. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities. Peluang eksternal pada PT Pertamina Persero. Yang pertama yaitu pasar bisnis yang masih tinggi. Penggunaan migas merupakan salah satu kebutuhan produk dunia saat ini, membuat permintaan akan produk ini tetap tinggi walaupun menjadi gejolak harga. Yang kedua, harga jual yang murah. Pertamina dapat menjual BBM dengan harga murah karena pemanfaatan dari subsidi pemerintah. Hal ini dapat digunakan Pertamina sebagai salah satu kesempatan untuk menguasai pasar migas di Indonesia. Yang ketiga, sumber daya migas yang masih cukup tinggi. Sumber cadangan migas yang tersedia di Indonesia masih cukup banyak yang belum tereksploitasi. Cadangan minyak ini dapat digunakan Pertamina untuk meningkatkan penjualan dalam memenuhi permintaan pasar. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman eksternal pada PT Pertamina Persero. Yang pertama yaitu masuknya pihak swasta
untuk mengoperasikan di bidang non-BBM dengan masuknya pihak swasta yang bergerak di bidang non-BBM. Cangkupan pasar Pertamina dalam hal non-BBM seperti oli menjadi berkurang. Hal ini menjadi pendapat Pertamina menjadi berkurang. Yang kedua, makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Pihak swasta melakukan eksplorasi migas di Indonesia sedang mempunyai dana dan peralatan yang lebih bagus di bidang Pertamina. Hal ini menyebabkanlah minyak mentah yang kaya akan cadangan minyak akhirnya dikelola oleh pihak swasta. Yang ketiga, pengaruh investasi dikarenakan Pertamina merupakan perusahaan multi internasional. Maka adanya pengaruh-pengaruh intervensi di dalam tubuh Pertamina, khususnya pada posisi manajemen strategis seperti Dewan Komisaris. Intervensi ini menyebabkan batasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Yang keempat yaitu pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, perusahaan asing yang bergerak di bidang migas diperbolehkan untuk memasarkan hasil produksi di wilayah Indonesia. Hal ini akan meningkatkan persaingan bisnis yang ketat. Yang kelima yaitu image, bahwa produk yang ditawarkan kompetitor memiliki tingkat kualitas yang lebih baik, menjadi ketertarikan konsumen untuk pengganti produk konsumsi. Mungkin cuma itu yang bisa dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu strategi program kerja dan kebijakan. Yang pertama yaitu analisis SWOT kuantitatif. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jadi, intinya analisis SWOT adalah membandingkan antara faktor eksternal perusahaan, yaitu peluang dan ancaman, dengan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang kedua yaitu analisis SWOT kuantitatif. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkan dalam gambaran matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengembalikan keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Matriks SWOT merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyusun strategi perusahaan atau organisasi. Kesimpulannya yaitu sistem informasi SPBU PT Pertamina. Sistem informasi SPBU suatu sistem software yang akan membantu proses operasional dengan menerapkan tertib administrasi pada pompa SPBU yang ketat, pencatatan dari data konsumen, stok minyak, deposit di Pertamina, kupon customer, dan lain-lain. Produk ini custom dan cocok untuk mengelola SPBU. Dilengkapi dengan sistem pelaporan yang sistematis dan akurat. Sistem informasi SPBU ini dibuat dengan sistem multi-user yang memungkinkan mengakses sistem informasi oleh beberapa user yang berbeda dalam suatu waktu. Sistem ini dirancang dengan sistem keamanan yang handal yang dapat setiap level user diset dalam ruang lingkup pekerjaan yang berbeda berdasarkan urutan otorisasinya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.